Brigjen Polisi Purnawirawan Siswandi menjelaskan tentang fakta Ibtu Rudiana yang pada saat kasus Vina terjadi di tahun 2016 bukan penyidik, akan tetapi Ibtu Rudiana pada saat itu diperiksa sebagai saksi pelapor. Menurut Brigjen Polisi Purnawirawan Siswandi, tidak meyakini kalau Ibtu Rudiana yang mengarahkan kesaksian 3 orang yang dinyatakan saksi kunci. Karena pada waktu itu yang memeriksa reserse bukan narkotik dan tidak ada kapasitasnya Ibtu Rudiana melakukan proses penyidikan. Menanggapi statement kesaksian Dede yang katanya diarahkan oleh Ibtu Rudiana, Brigjen Polisi Purnawirawan Siswandi menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Dede tidak benar. Lalu dikatakannya, kalau Dede diarahkan orang, kita lihat nanti siapa di belakang dia. Jangan dibolak-baliklah. Kita kan bicara fakta, katanya. Ketika ditanya pengaruhnya dari kemunculan Dede ke RT Pasren, dengan tegas Brigjen Polisi Purnawirawan Siswandi menjelaskan tidak ada pengaruhnya. Lalu dijelaskan pula pada waktu kejadian, katanya RT Pasren dan Kahwi tidak mengetahui kejadian dan tidak ada di lokasi pada waktu kejadian. Kemudian, Brigjen Polisi Purnawirawan Siswandi juga menjelaskan jumlah saksi pada kasus Vina ada 26 saksi. Menurutnya tidak akan gugur karena 3 kesaksian yang dicabut. Lalu Brigjen Polisi Purnawirawan Siswandi pun menyerukan kepada netizen untuk sama-sama mencari Aep. Dan dikatakannya, ia akan memberikan perlindungan hukum kepada saksi kunci Aep yang katanya saat ini sudah menghilang. Kemudian, tentang somasi Ibtu Rudiana yang ditujukan ke Kang Deddy Mulyadi, Dede, dan Dika Akbar, katanya kita tunggu saja. Karena Ibtu Rudiana telah melaporkan ketiganya ke Polda Jabar, seperti penjelasan berikut ini. Kasasi, ya kan, itu nggak akan bisa urusan dicabut. Dia mengaku dia bohong saat itu, justru dia memberikan keterangan palsu, jangan dibalik-balik. Dia udah sidang, ya kan, udah inkrah, ya kan, dibilang mencabut, nggak bisa itu. Bapak, tapi menurut Bapak sendiri nih, kesaksian Dede, kemunculan Dede ini tuh berpengaruh nggak sih ke Pak RT Pasren, Pak? Gak ada pengaruhnya. Pak Pasren nama Kapi itu tidak mengetahui kejadian, tidak ada di lokasi kejadian, tidak ada kaitan hukumnya antara objeknya, jadi nggak ada pengaruh. Salah 2 orang 3 orang dicabut, ada 26 saksi kok. Emangnya semua gugur karena 1 orang 2 orang cabut? Ini aneh, jangan dipelintir-pelintir gitu loh. Oke. Nah, sekarang nih Aep kabarnya menghilang nih Pak, masih sangkutannya sama Dede ya, terus sampai bahkan nih kita Mirzani bikin sayembara 500 juta yang bisa nemuin Aep. Menurut Bapak gimana Pak ngeliatnya? Ya sekarang nggak tahu kompetensinya apa dengan saksi yang kami kuasa hukum. Ya silakan aja, sama-sama mencari. Dan saya juga mencari Aep, tapi akan sebagai kuasa hukumnya kalau ketemu gitu loh. Jadi jangan dibuil-buil ke sana sini. Ayo sama-sama cari. Kalau netizen tahu Aep, kasih tahu kita. Kita akan memberikan perlindungan hukum. Kita akan jadi kuasa hukum terhadap Aep. Ngapain sembunyi gitu loh. Oke, berarti Bapak siap berarti untuk mendampingi Aep atau gimana tadi Pak? Siap. Kita jadi penasihat itu siap. Kalau dia juga mau. Jangan dipaksa. Ya, kita manusiawi, kita moralitas, kita mendukung yang benar, mencari fakta yang benar. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Hubungin saya aja, saya akan menjadi kuasa hukumnya. Tim kami siap. Oke, Bapak, ini kita beralih ke kemarin yang baru preskon ya, Pak Rudiana. Ini menurut Bapak sendiri gimana nih somasinya Pak Rudiana ke Dede dan Kang Deddy? Bisa Jadi somasi itu sudah secara terbuka. Antara lain salah satu somasi itu permohon maaf secara terbuka, bukan lewat TikTok, dan sudah terlambat. Itu Rudiana sudah melaporkan ke Polda Jabar terhadap 3 orang tadi, ya, yang Dede sama DF. Silakan aja kita tunggu prosesnya, hadapin aja, gitu loh.
LP-nya sudah selesai kemarin. Sampai jam 12 malam dari pagi bikin 3 LP. Itu informasinya dari kuasa hukumnya. Saya kan bukan kuasa hukumnya itu Rudiana gitu loh. Oke. Nah berarti menurut Bapak sendiri apa ya itu bisa gitu ya untuk Pak Rudiana melaporkan, maksudnya menyampaikan somasi. Ini LP-nya ini agak sedikit ini ya, maksudnya LP-nya ini bisa mengarah ke somasi gitu Pak? Itu bukan. Di Bareskrim itu kan ada ya, surat apa itu edaran Kapolri. Kita mesti sopan santun, lawyer mereka sopan santun, memberikan somasi apa jawabannya, dikasih batas waktu. Salah satunya permohonan minta maaf secara terbuka. Saya dengar katanya sudah minta maaf, tapi lewat TikTok, nggak gentleman tuh. Ya, makanya mereka membuat laporan polisi terhadap 3 orang tadi. Kita tunggu aja. Nanti prosesnya laporan polisi itu kan dilidik dulu, dicari alat-alat buktinya, saksinya lengkap, dinaikkan ke sidik, gelar perkara lagi, menetapkan tersangkanya, ya kan, gelar perkara lagi, yaitu unsur-unsur apa, bisa ditahan nggak ditahan. Jadi bukan ujuk-ujuk laporan polisi terus ujuk sidik jadi tersangka, ada pentahapannya. Gelar perkara tatkala lidik boleh untuk menentukan ini pidana atau bukan. Nah, itu kewenangannya di penyidik, dan penyidik itu bukan perintah atasan. Ini biar orang tahu, penyidik itu adalah perintah hukum, ya kan. Penyidik pembantu itu bukan perintah atasan. Dia mempertanggungjawabkan hukum terhadap apa yang dilakukan dalam proses penyidikan. Bapak, kalau untuk Kang Deddy kan kemarin juga preskon sama Pak Oto mewakili 7 terpidana. Nah menurut Bapak ini yang disampaikan Kang Deddy soal 7 terpidana ini akan memberatkan Pak Pasrin juga nggak Pak? Apa kompetensinya? Ya, kuasa hukum bukan, praktisi hukum apa? Apa kapasitasnya? Jangan dibolak-balik ya, jangan nyari panggung. Saya tidak menuduh cari panggung. Kapasitas dia apa? Ya, praktisi hukum bukan, ya, kuasa hukum bukan. Terus ngapain? Dia merangkum beberapa orang saksi yang mengatakan dia termasuk Saka, ya, supaya Pak Deddy jadi saksi. Saksi apa? Saksi itu tahu nggak definisi saksi? Jangan-jangan nggak tahu ini kuasa hukum. Saksi itu yang melihat, mendengar, yang ada mengalami di situ dia, melihat persis. Jangan saksi cerita. Ya, kamu tahu dari mana itu kecelakaan? Dari orang yang cerita jadi saksi. Itu bukan saksi namanya. Ya kan, tuh haur-haur gitu loh. Tapi Kang Deddy sendiri kan mengklaim dirinya ini sebagai kuasa hukum dari 7 terpidana, terus menggandeng Pradi dan Pak Oto. Nah, ini gimana kalau menurut Bapak? Tadi Bapak bilang saya belum pernah tahu dan belum pernah dengar. Ya, apa kompetensi? Coba tunjukkan surat kuasanya Pak Deddy yang terhormat, ya kan? Yang dari partai, ya, silakan. Boleh, kenapa nggak boleh? Gitu loh. Tapi setahu saya dia, setaunya ya, dia bukan praktisi, bukan kuasa hukum, gitu loh. Iya. Tapi kalau secara hukum bisa nggak sih Pak sosok Kang Deddy, maksudnya sosok yang kita belum pernah lihat nih surat kuasanya tapi menyampaikan hal-hal itu di depan media, bahkan menggandeng Pradi juga, ini sebenarnya secara hukum seperti apa Pak? Saya tadi tanya kapasitasnya apa? Ya kan? Tahu dulu dong kapasitasnya, baru kita tanggapin. Gitu loh, ya, kapasitas yang nggak tahu. Kalau praktisi hukum saya hargai. Ayo kita berdebat hukum. Ya kan, kalau kuasa hukum jaga klien Anda selaku kuasa hukum. Nah kalau ngikut sana sini, tampil ke sana ke sini, ya saya nggak tahu sebagai apa kapasitasnya. Saya nggak akan komen. Pak, kalau untuk Pak Oto nih kan mau menjadi kuasa hukumnya Dede nanti pasca pengakuannya dia, ini kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Silakan aja, hak warga negara Indonesia, hak advokat pengacara kuasa hukum, ya. Kalau dia diminta silakan, ya kan. Ya, boleh-boleh aja, siapapun kuasa hukumnya nggak ada masalah. Jaga kliennya masing-masing, ya. Jangan jangan komentar-komentar pribadi tentang kuasa orang. So tahu
ada salah satu lawyer ngomong, lawyernya Kapi Pasren itu aja, lawyernya itu aja, salah lo, nggak ngerti lo ngomong aja, ya kan? Lembaga JTMT nggak ngerti lo ngomong aja, nggak ada lembaga JTMT, jangan-jangan nggak tahu kepanjangan JTMT, ya kan? Saya tidak ada urusannya dengan kompetensinya klien lain, saya hanya Kapi dengan Pasren. Kalau nggak tahu jangan komentar lo, hei. Walaupun ini ya Pak, banyak warga yang pro kepada Kang Deddy, kepada Pak Oto. Nah, maksudnya ini kan sebenarnya secara kuasa hukum kan kita juga belum melihat ya, yang tadi kita bahas juga. Menurut Bapak gimana Pak dengan masyarakat yang banyak mendukung Kang Deddy? Silakan aja. Tadi salah satu hakim udah bilang kok, ya kan, salah satu lawyer bilang, Bu Hakim, kenapa jaksa tidak pakai seragam? Ya kan, nanti netizen salah pendapat. Apa kata hakim? Jangan percaya sama netizen. Loh, itu pukulan keras. Kalau saya kuasa hukum di situ, malu saya tebal muka begitu. Ya, nggak sopan santun, ngomong kritik bukan materi, seragam, apa deh, gitu loh. Dia mau pakai dinas, mau pakai safari, mau pakai batik, itu urusan dia, bukan materi di PK, gitu loh. Oke, ini cukup Pak. Sekarang pesan untuk Dede dulu deh. Ada pesan Bapak untuk Dede mungkin yang muncul mengakui lah gitu soal Pak Ibtu Rudiana, gimana Pak? Silakan aja lah ya, bicara yang jujur, yang fakta. Jangan hukum karma nanti menghantui kamu. Selesai memberikan keterangan nggak bisa tidur, ya. Jujur, ya kan? Moral gitu ya, jangan mengada-ngada. Silakan pertahankan ini sampai nanti hasil keputusan PK. Kita tunggu aja, ya. Paling cepat PK itu 3 bulan 4 bulan itu udah hebat gitu ya. Ini Pengadilan Negeri Cirebon itu bukan memutuskan PK, dia hanya pemberkasan, ya. Selesai dia berkas lengkap, dia limpahkan ke Mahkamah Agung. Putusan PK itu ada di Mahkamah Agung. Kita tunggu aja putusannya, ya. Kalau menang ya terima, kalau kalah yang terima, jangan seujon. Nanti kalau ditolak bilang hakimnya nggak beres, gitu loh. Nanti kalau diterima lawyernya nggak beres, udahlah, percayakan pada hukum. Apalagi hamba-hamba pangeran-pangeran hukum ini kan harus patuh dan taat pada hukum. Oke? Oke Pak, tapi menurut Bapak sendiri dari hasil PK hari ini nanti akan mempengaruhi kepada klien Bapak nggak? Nggak ada kasus, nggak ada hubungan kasus. Nggak ada hubungan. Mau diterima, mau ditolak, tidak ada sangkut pautnya dengan klien kami. Ya, klien kami tidak ada kaitannya dengan kasus. Hanya sebatas bahwa para terpidana ini malam 27 malam Agustus, malam Minggu tidur di rumahnya Pasren. Yang punya rumah tidak ada yang tidur di tempat saya. Ya. Dibilang sama sana waktu tidur di rumah itu malam Minggu 27 Agustus itu yang buka kunci Muhammad Kafi. Nah, benar itu. Kunci selama itu dipegang sama bapaknya namanya Abdul Kafi. Dan rumah kontrakan itu kotor, berdebu, tidak ada yang nginep. Udah kok yang mau nginep ngeyel ngotot, yang punya rumah merasa nggak ada orang nginep, aneh. Ya kita pasrahkan aja ke hukum. Dan ini keterangan itu sudah intensif dari PN, PT sampai kasasi. Ya kan, mempertahankan keterangan yang sudah inkrah kok. Gitu, apa salahnya? Itu hak dia. Ya, jangan dipaksa-paksa untuk ngaku gitu loh. Oh ya Pak, berhubung lagi cerita kronologi juga banyak yang bilang dari, kan ada berita juga yang bilang katanya Kafi nggak kenal sama terpidana, tapi ada yang membantah nih Pak, menunjukkan terpidana sama Kafi sendiri foto bareng. Ini sebenarnya gimana Pak ceritanya? Saya bantah. Ya, Muhammad Kafi tidak pernah bilang tidak kenal. Dia menyatakan kenal, hanya satu yang tidak kenal. Kenapa dia kenal? Satu kampung. Foto itu 2013. Wajar kalau satu kampung itu foto-foto. Apa kaitannya dengan kasus? Ya, dia menyatakan kenal. Salah kalau orang
bilang tidak menyatakan kenal. Saya kenal ya, karena satu lingkungan, satu RT. Saya hanya satu yang nggak kenal. Udah dijawab kok. Saya meluruskan aja pemberitaan itu. Oke, meluruskan ya Pak. Oke, tadi pesan untuk Dede sudah, sekarang pesan untuk Pak Oto Pak yang ingin mewakilkan Dede gitu sebagai kuasa hukum. Ya, silakan aja. Pak Oto saya kenal kok. Ya Bang ya. Silakan ya. Dampingi yang perlu pendampingan silakan. Kita sama-sama membuka fakta ya. Jangan alibi-alibi, jangan apa ya, boleh-boleh, jangan seandai-seandai macam-macam. Silakan. Kalau punya fakta, ya punya bukti baru, punya saksi baru, bagus. Ungkap ini. Jadi hak terpidana kita juga harus kita jaga. Kalau dia nggak tersangka, hak korban. Jangan berat sebelah, media berat sebelah, tersangka aja. Korban nggak pernah diangkat. Ya kan? Itu Rudiana itu orang tua kandung yang selama ini beredar anak tiri. Bohong kan udah dijawab. Ya sama salah Pak. Vina itu ibunya juga korban, itu Rodiana juga korban. Jadi kalau ada pemberitaan dua sisi yang sama antara korban dan terpidana. Terakhir Pak, pesan untuk Kang Deddy Hulyadi ini yang kita pertanyakan juga kapasitasnya. Ya Kang Deddy, ya semoga ya Bapak ya dengan ikhlas ya jadi nyalon ya silakan. Tapi jangan cari momen ini untuk nyari masa untuk nyalon. Silakan. Udah jadi gubernur juga bagus. Ya, nggak jadi gubernur apalagi kan gitu ya. Oke. Selesai sudah kabar beritanya untuk hari ini. Saksikan terus berita yang terlengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber yang terpercaya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube beritanya. Terima kasih.